Hai, ini cerita kami. Cerita sederhana yang dimana kami menceritakan keadaan, perasaan kami, dan juga sedikit bersinggungan dengan mental illness. Kami merangkai cerita kami dalam video dokumenter ini yang kami beri judul It's Okay to Not Be Okay. Berbicara mental illness, pasti sudah tidak asing di telinga kita. Mental illness atau yang sering disebut juga dengan gangguan kesehatan mental adalah istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang memengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Bukan tidak bersyukur, atau bahkan untuk tidak mau bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Mungkin kau menganggap apa yang aku alami itu adalah hal yang sepele. Atau mungkin kau berpikir apa yang aku alami, apa yang aku lewati, aku terlalu melebih-lebihkan. Kau tak mengerti. Itu sebabnya jangan berpikir seolah-olah kau tahu atau memahamiku. Kau tak mengerti apapun. Kau tak mengerti apapun di mana jeritan dari rasa sakit yang aku alami ketika mendapati ejekan, judge, ataupun kalimat-kalimat yang meremehkan. Di mana sejatinya kau tak pernah tahu tentang orang lain. Kau tak paham, tak melihat apa yang aku lewati. Bahkan kau tak merasakan apa yang ada dalam hati ini. Kau tak mau mengerti. Kau tak mau mengerti di mana ketika mendapati seseorang dengan seenaknya mencibir ini itu tanpa mereka tahu apapun. Kau bukannya tidak tahu, tapi kau tak mau mengerti atau bahkan peduli. Malah kau hanya berbicara omong kosong sesuai apa yang kau yakini. Kalau tidak tahu apapun, aku tak tahu kau, dan kau begitu pun sebaliknya. Hanya Sang Kuasa yang tahu dan hanya Dia yang memahami kita. Hanya Dia yang paling mengerti kita. Terkadang apa yang kau yakini, apa yang kau lihat itu sebenarnya tidak merefleksikan apa yang aku alami, yang aku hadapi. Berbicara soal menangis, mungkin banyak dari orang-orang yang menganggap bahwa laki-laki itu tidak pantas untuk menangis. Mungkin ada kata seperti lebay lah, alay, lemah. Padahal kami juga manusia biasa. Kami juga dianugerahi air mata oleh Sang Kuasa, kan? Jadi kenapa nggak boleh digunakan? Mengapa kami harus merasa malu saat bersedih? Padahal akan ada saat di mana rasa sakit itu tak tertahankan.
hingga tubuh secara refleks mengeluarkan air mata kesedihan. But that's okay. Aku mau bilang ini bahwa menangis adalah salah satu cara untuk mengurangi beban rasa sakit yang teramat dalam. Akan tetapi, seringkali aku tidak bisa menunjukkan tangisanku kepada orang lain karena aku takut dengan respon dari mereka. Jadi apakah aku harus tersenyum walaupun itu palsu? But siapa yang peduli itu palsu? Karena tersenyum tidaklah sulit dan juga itu merupakan salah satu kebohongan yang tidak mendatangkan dosa, iya kan? Trauma. Apakah kalian juga berpikir bahwa kabur adalah solusi terbaik daripada trauma? Nah, kita semua punya pengalaman yang tak terhindar dari perasaan ini. Entah itu trauma atas rasa sakit, atau trauma atas rasa bersalah, ataupun trauma yang timbul dari objek-objek nyata yang ada di kehidupan kita. Trauma bagaikan teror yang menghantui kehidupan seseorang. Namun, aku mau belajar untuk menghadapi rasa trauma ini. Sebab jika tidak dihadapi, maka selamanya aku akan terpenjara di dalam kegelapan, terkurung di dalam jeruji rasa sakit yang teramat dalam, bukan? Namun seringkali aku berpikir bahwa aku ingin menghindar dari rasa trauma ini, dari setiap permasalahan yang ada di kehidupan ini. Tapi satu hal yang kusadari bahwa aku bukannya menghindar, tetapi aku kabur karena ketakutan. Dan aku seperti seorang pengecut. Mungkin melarikan diri adalah pilihan termudah saat hidup ini terasa sangat sulit dan sangat menyakitkan. Bahkan terkadang saat berada di situasi yang tidak mengenakan, memilih kabur adalah jalan yang ditempuh banyak orang. Kabur dari rasa sakit, kabur dari situasi yang rumit, kabur dari apapun itu sejatinya adalah pilihan seorang pengecut. Namun dibanding apapun itu, kabur adalah solusi yang termudah. Sejatinya aku hanya perlu menguatkan diri untuk menghadapinya, untuk tetap bertahan di tempat, bukannya lari dari masalah. Tapi pasti aku sendiri tidak dapat memaksakan tubuh ini untuk tetap tinggal, karena itu akan menyiksaku secara perlahan. But do my best. Akan ada hari di mana semua ketakutan ini akan sirna, dan akan ada saat di mana tubuh ini memiliki kekuatan untuk tetap tinggal. Semua permulaan itu sulit. Setelah mengambil langkah pertama, semuanya menjadi mudah. Tapi terkadang, hal yang membuat aku enggan untuk memulai sesuatu itu bukan karena sulitnya hal itu, namun bisa jadi akibat kemageran. Ya, istilah zaman sekarang yang sering digunakan mendefinisikan sesuatu yang ketika kita mau melakukan sesuatu. Aku belajar, just take one step, two step, to another step. Tapi jangan memaksakan diri. Aku belajar,
dimana jangan memaksa diri berlari di saat tubuh ini hanya mampu berjalan. Jangan menyiksa tubuh ini dengan mencoba melampaui batas kemampuan diri sendiri. Just let flow. Akan ada hari di mana kaki ini mampu berlari lagi. Dan ketika hari itu datang, aku hanya butuh keberanian untuk mengambil satu langkah. Maka langkah yang lain akan terasa lebih ringan. Dan aku akan sampai pada tujuan. Ada orang yang punya pikiran bahwa kita akan bahagia jika kita menerima kenyataan. Aku menjawab, ya, inilah diriku, itulah dirimu, dimana kita hanya perlu untuk menerima. Mungkin ada yang akan menjawab, tapi jika kita menerima kenyataan, namun seluruh dunia akan berpikir sebaliknya bagaimana? Inilah jawabanku. Buat apa merasa insecure? Buat apa merasa rendah diri? Toh, ini juga hidup yang kita jalani sendiri. Aku belajar untuk mencoba menelisik lebih dalam tentang diriku. Mungkin selama ini aku hanya belum menemukan mutiara yang tersembunyi di sana. So you are worth more than anything. Aku belajar bagaimana menerima realita yang terjadi. Dan yang terpenting jangan melihat orang lain. Sejatinya setiap orang akan bersinar pada ranahnya sendiri. Saat dimana aku merangkul realita itu dengan penuh syukur, hidupku akan terasa bahagia dan langkahku akan disinari cahaya yang menyilaukan. Dan aku mau berkata pada diriku, it's okay to be different, it's okay to be myself. I'm okay because it's me. Tidak apa-apa karena itu adalah aku. Aku tak perlu menjadi orang lain. Aku adalah versi terbaik dari diriku. So, terima kasih telah menjadi aku. If flowers can teach themselves how to bloom after winter passes, so can you. Jika bunga dapat mengajari dirinya sendiri untuk mekar setelah musim dingin, kamu juga bisa melakukannya. Strength grows in the moment when you think you can go on, but you keep going anyway. Jika tidak dihadapi, kamu hanya akan terdiam di tempat dan menyanyiakan sisa hidupmu. Jika kamu tidak mencoba berjalan ke depan, selamanya kamu akan terkurung dalam kegelapan. Untuk menjalani proses itu tak akan mudah. Berat bukan? Namun, hidup kan tetap berjalan. Bumi kan tetap berevolusi mengelilingi matahari. Siang kan berganti malam dan bulan kan berganti tahun. One day, happiness will come to you. Just wait a little bit longer.